Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun kalian masih belajar dari rumah. Pagi hari ini kalian belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Pelajaran yang pertama yaitu PPKN. Nilai-nilai Pancasila. Sila pertama Pancasila mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan terhadap Tuhan. Masih ingat dengan lambang sila pertama Pancasila? Ya, lambangnya yaitu bintang. Sila kedua Pancasila mengandung nilai moral kemanusiaan. Ada yang ingat lambangnya apa sila kedua? Ya, yaitu rantai emas. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai moral persatuan bangsa. Masih ingat lagi dengan lambang sila ketiga? Ya, yaitu pohon beringin. Sila keempat Pancasila mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan sosial. Sila kelima ini dilambangkan atau digambarkan dengan padi dan kapas. Pasti kalian sudah hafal ya, bunyi sila pertama sampai sila kelima. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan jika bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Dan yang terakhir, tidak memaksakan agama atau kepercayaan yang dianut kepada orang lain. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh kemanusiaan apabila tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain, perilaku yang adil terhadap sesama manusia, selalu menghormati dan menghargai sesama manusia. Seseorang dapat dikatakan memegang nilai persatuan jika sikapnya mau mengenal perbedaan, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan menyukai dan menggunakan produk dalam negeri. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan demokrasi apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan, dan menghargai perbedaan pendapat. Keputusan bersama yang telah disetujui dalam musyawarah dinamakan dengan mufakat. Seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak, menghargai hasil karya orang lain, bekerja keras, dan hemat dan tidak boros. Berikutnya pelajaran bahasa Indonesia mengenai pesan dalam pidato kepemimpinan. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pesan yang disampaikan secara langsung, misalnya dalam bentuk ajakan atau imbauan. Pesan yang disampaikan secara tidak langsung
biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita harus menyimak dengan baik. Bagaimana cara menyimak yang baik? Yang pertama, fokus terhadap isi pidato yang disampaikan. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik, tidak ngobrol atau bermain sendiri. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato tersebut. Dan yang terakhir, menuliskan kesimpulan dalam pidato tersebut. Pelajaran berikutnya adalah SBDP mengenai seni patung. Masih ingat tidak saat kalian di tema 1 subtema 2 kalian belajar seni patung? Kalau kalian lupa, kita ingat-ingat kembali ya. Seni patung merupakan bentuk ungkapan pengalaman artistik seniman yang ditampilkan dalam wujud 3 dimensi atau trimarta. Seni patung dibuat bertujuan untuk keindahan. Pada zaman dahulu, seni patung dibuat untuk kepentingan keagamaan. Patung dibuat untuk menghormati dewa atau orang yang dijadikan teladan. Perkembangan selanjutnya, patung dibuat untuk monumen atau peringatan suatu peristiwa besar pada suatu bangsa, kelompok, atau perorangan. Masa sekarang, seni patung sering diciptakan untuk hiasan. Nah, fungsi patung, apakah kalian masih ingat? Ya, kita ingatkan kembali ya. Berikut ini beberapa fungsi patung. Yang pertama, patung religi. Patung religi dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Patung monumen. Patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Berikutnya patung seni. Patung seni dibuat bertujuan sebagai karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Patung kerajinan. Patung kerajinan biasanya dibuat untuk dijual. Patung jenis ini dibuat oleh para pengrajin. Patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Patung dekorasi. Patung dekorasi dibuat dengan tujuan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Ada yang masih ingat bentuk-bentuk patung? Kita ingat kembali ya. Contoh bentuk-bentuk patung. Yang pertama, patung dada. Patung dada adalah penampilan karya seni patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Patung ini sering disebut patung baste. Berikutnya patung torso. Patung torso adalah karya seni patung yang hanya menampilkan bagian badan, dari dada, pinggang, dan panggul. Patung torso tidak mempunyai bagian kepala, tangan, dan kaki. Dan yang terakhir, patung lengkap. Patung lengkap adalah karya seni patung yang menampilkan seluruh bagian badan, mulai dari kepala sampai kaki. Nah, itu merupakan fungsi patung dan bentuk-bentuk patung. Seni patung diciptakan untuk dinikmati nilai keindahan bentuknya, menghias taman, ruangan, dan taman kota. Patung primitif dan klasik disebut corak tradisional, sedangkan patung di luar primitif dan klasik disebut patung bercorak modern. Ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, corak imitatif. Yang kedua, corak deformatif. Dan yang ketiga, corak non-figuratif. Corak imitatif atau realis atau representatif adalah tiruan dari bentuk alam atau makhluk hidup. Perwujudan patung corak ini berdasarkan fisioplastik atau bentuk fisik baik anatomi, proporsi maupun gerak. Yang kedua, corak demorfatif. Bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam, diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi pematung atau pembuatnya. Dan yang ketiga, corak non-figuratif.
atau abstrak. Secara umum sudah banyak meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya atau bentuknya. Corak abstrak dipengaruhi oleh aliran konstruksi. Patung dipandang sebagai bentuk konstruksi, yaitu terbuat dari besi, plat, kawat, kayu, plastik, dan masih banyak lainnya. Bahan seni patung dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, bahan lunak, yaitu bahan yang materialnya yang empuk dan lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Contohnya lilin, tanah liat, dan sabun. Nah, bahan lunak ini sering sekali ya digunakan anak SD untuk membuat patung. Yang kedua, bahan sedang, artinya bahan yang tidak terlalu lunak dan tidak keras. Contohnya ada kayu waru, kayu randu, kayu sengon, dan kayu mahoni. Dan yang terakhir, bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya dari bahan kayu yaitu kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Contoh dari bahan batu ada batu cadas, batu granit, batu andesit, batu pualam, atau batu marmer. Selain bahan lunak, sedang, dan keras, patung juga dapat dibuat dari bahan semen dan pasir, gips, kuningan, perunggu, dan emas. Banyak sekali ya patung-patung saat ini yang terbuat dari perunggu dan emas, kuningan, gips, atau semen dan pasir. Alat-alat yang digunakan dalam membuat patung. Yang pertama butsir. Butsir digunakan untuk membuat patung dari bahan tanah liat. Yang kedua, ada meja putar. Meja putar untuk membuat patung dengan cara digerakkan dan diputar, sehingga mudah untuk mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga, pahat. Pahat ada dua jenis, yaitu pahat untuk mengukir kayu dan pahat untuk memahat batu. Yang keempat, palu. Palu dari kayu disebut ganden, sedangkan palu dari besi disebut martil. Berikutnya ada cetakan. Cetakan berfungsi untuk mencetak karya patung yang terbuat dari bahan cair seperti gips. Dan yang terakhir, kakatua. Kakatua berfungsi untuk mengencangkan ikatan dan memotong kawat terbuat dari bahan besi. Bentuknya seperti paruh burung kakatua. Nah, kakatua ini sama seperti dengan tang ya, tetapi bagian ujungnya mirip seperti paruh burung kakatua. Teknik dalam membuat seni patung. Teknik butsir. Teknik butsir yaitu membuat patung dengan cara memijit, menambah, mengurangi bahan yang dibentuk dengan dibantu alat butsir. Teknik pahat. Teknik pahat dilakukan dengan cara mengurangi bahan dengan alat pahat. Alat yang digunakan pada teknik pahat adalah pahat dan palu. Teknik cetak. Teknik cetak ada dua macam, yaitu cetak tekan dan cetak tuang atau cor. Teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah teknik membuat patung dengan cara menyusun bahan, baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Contohnya kalian dapat lihat ya di Bali, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana. Ada dua jenis cetakan teknik mengecor patung dengan menggunakan cetakan. Yang pertama, bivalve, yaitu teknik mengecor dengan cetakan yang dapat dibongkar pasang. Yang kedua, ada shear perdue, teknik mengecor dengan cetakan yang terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan. Jadi cetakannya hanya sekali pakai. Pelajaran yang terakhir yaitu IPS, kerjasama ASEAN
dalam bidang pendidikan. Yang pertama, dibentuknya SEAMEO, the Southeast Asian Ministers of Education Organization. Gunanya memajukan bidang pendidikan terutama negara anggota ASEAN. Yang kedua, pensinkronisasian standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan kalangan pemuda ASEAN dalam proses integrasi regional. Yang keempat, pembentukan kelompok peneliti antar negara. Yang kelima, pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN. Yang keenam, peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia negara anggota ASEAN agar mampu bersaing baik di tingkat regional maupun internasional. Dan yang terakhir, pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN yang berprinsipkan demokrasi, berorientasi pada perdamaian, serta menghargai HAM. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas tematik. Tugas tematik ini kalian kerjakan di buku PR tematik. Tulis soal dan jawaban di garis bawahi. Jangan lupa kirim foto saat kalian sedang mengerjakan tugas. Untuk absen ya. Tugasnya ada dua, yaitu tugas PPKN dan tugas SBDP. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan kalian kerjakan. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.